Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pagi ini di rumah? Semoga kabar anak-anak sekalian di rumah hari ini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, hari ini hari Senin ya. Kemarin kalian sudah libur. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar. Hari ini hari Senin adalah pelajaran tematik. Nah, pada pelajaran tematik kali ini kita telah sampai di tema 1, tema 2. Anak-anak sudah disiapkan semua bukunya belum? Yo, kalau belum, ayo dibuka semua bukunya di halaman 51. Subtema 2, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, manusia itu merupakan contoh salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi itu sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir, kemudian pertumbuhan manusia ini bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia ini berhenti, tetapi perkembangan emosinya dan pikirannya itu terus berkembang anak-anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi dari beberapa faktor. Yuk kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu anak-anak dilihat di halaman 51, itu contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama anak-anak, tidak langsung besar ya. Pertama itu kalian dari bayi, setelah bayi tumbuh menjadi balita, setelah balita tumbuh menjadi anak-anak, setelah anak-anak tumbuh menjadi remaja, dan terakhir tumbuh menjadi orang dewasa. Yuk dibuka bukunya halaman 52. Ayo mengamati. Di dalam halaman 52 di situ ada gambar. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, di gambar di situ Udin waktu masih bayi, kemudian Udin merangkak, dan terakhir Udin berjalan. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini anak-anak? Nah, perubahan yang dialami Udin itu adalah Udin waktu itu masih bayi. Nah, akhirnya tumbuh menjadi balita yang bisa merangkak dan tumbuh lagi menjadi anak-anak yang belajar berjalan. Nah, sekarang diamati anak-anak gambar kedua. Perubahan apa yang dialami Udin di situ anak-anak? Di situ ada dua gambar. Udin minum susu dan satunya Udin sudah bisa makan sendiri. Nah, perubahan apa yang dialami? Nah, berarti perubahan yang dialami adalah kekuatannya. Kekuatan tangan dulu Udin waktu dulu itu hanya bisa memegang botol. Kemudian sekarang Udin sudah tambah besar karena sudah kebutuhannya tambah banyak. Sekarang Udin makannya juga lebih seperti orang dewasa. Jadi bisa makan sendiri dan bisa minum sendiri. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentunya iya, anak-anak tidak langsung besar seperti sekarang. Tentu kalian tumbuh dan berkembang dulu seperti Udin dari kecil ya, dari bayi dan balita menjadi anak-anak sekarang. Anak-anak bisa tanya sama orang tuamu, bisa tanya sama ayah bundamu, ceritanya seperti apa kalian anak-anak itu ya, apa langsung seperti ini, gimana waktu bayinya, gimana pada waktu merangkak. Anak-anak bisa nanti cerita-cerita sama ayah dan bundanya. Biasanya ayah dan bundanya itu pasti punya fotonya ya. Nah, sekarang dibuka halaman 54. Manusia itu sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan anak-anak.
Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di situ. Di situ Edo waktu kecil hanya bisa memegang botol saja. Tetapi karena Edo sekarang sudah tambah besar, sudah menjadi anak-anak, akhirnya Edo di situ sudah bisa memegang sesuatu yang lebih berat ya. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba di situ di halaman 55 sekarang. Ayo menari. Nah, di situ ada kegiatan menari anak-anak. Ada 6 gerakan. Gerakan yang pertama itu mengangkat tangannya ke tangan kanan dan giliran dengan tangan kiri ke atas ya, seperti mengangkat beban. Nah, gerakan yang kedua, anak-anak sambil lihat fotonya itu ya. Nah, gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air turun hujan, diturunkan. Ya, Ibu tidak bisa contohkan karena videonya ini kalau HP-nya dilepas nanti hilang layarnya. Kemudian foto yang ketiga itu, gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangannya anak-anak ke samping lalu membengkakkan hingga membentuk huruf U. Gerakan yang keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima di situ ada mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang terakhir yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir adalah bertepuk dengan 10 jari. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumahnya melakukan ke-6 gerakan itu ya. Nanti di video bisa dikirim sama ibu. Gerakan pertama sampai gerakan ke-6 ya. Nah, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan ya. Nah, lalu berkembang menjadi bilangan sampai ratusan. Nah, sekarang kita sudah belajar sampai bilangan puluh ribuan. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan anak-anak tentang penjumlahan bersusun pada ribuan ya. Bisa kan mengerjakannya lagi? Nah, nanti berlatih ya, dikerjakan. Nah, sekarang ada cara lain anak-anak. Kemarin tidak ada teknik menyimpannya. Kalau sekarang ada teknik menyimpannya. Coba dibuka halaman 61. Tuh ada 1200, dilihat ya yang paling atas, ditambah 2900 sama dengan, nah caranya disusun secara sejajar ya. Katanya ibu harus diluruskan. Satuan dengan satuan harus lurus, puluhan dengan puluhan harus lurus, ratusan dengan ratusan juga harus lurus, dan ribuan dengan ribuan. Nah, sekarang kerjanya, kalau penjumlahan itu kalian kerjanya dari belakang, bukan dari depan. Nah, di belakang itu letak satuannya dulu dilihat. 0 tambah 0 sama dengan 0. Sekarang pindah ke depan ke puluhan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian naik ke depan lagi ke ratusan. 2 ditambah 9 itu adalah 11. Tapi jangan ditulis 11, tapi kamu tulis yang akhirnya itu adalah 1 dan letak puluhannya diletakkan di atasnya ribuan. Itu ada simpanannya di atas 1. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Anak-anak bisa juga berlatih ya, itu nomor 1 dan sampai nomor 4 bisa berlatih sendiri di rumahnya. Nah, anak-anak kan tadi ibu minta suruh tanya sama orang tuanya bagaimana kalian waktu berkembangnya dari masih bayi,
menjadi anak-anak balita yang bisa merangkak, belajar berjalan, dan akhirnya sekarang sudah bisa berlari. Anak-anak coba, kalau di pelajaran di situ di halaman 63 itu adalah berlomba, adu kecepatan berjalan, merangkak, dan berlari. Itu bisa nanti dijelaskan sama Pak Ilyas ya, guru PJOK kalian. Nah, menghargai perbedaan. Coba dibuka halaman 64. Nah, perubahan tinggi dan berat badan manusia ini berbeda-beda, anak-anak. Kekuatannya juga berbeda-beda. Tinggi dan berat badannya dan kekuatan itu juga berbeda-beda. Jadi ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kuat, dan ada yang lemah. Kalian sendiri kan temannya juga ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang tinggi. Itu berbeda-beda, anak-anak. Nah, kekuatannya itu disebut juga pertumbuhan dan perkembangannya ya. Nah, karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan ini, Tuhan menciptakan manusia ini memang berbeda-beda. Untuk itu kalian tidak boleh saling mencela. Mana yang gemuk, mana yang kurus, mana yang tinggi, mana yang pendek, itu semua perbedaan itu merupakan ciptaan dari siapa? Ciptaannya Allah. Jadi Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup itu berbeda-beda. Perbedaan itu adalah karunia, jadi harus disyukuri. Selain disyukuri, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tidak boleh mencela. Contohnya seperti teman kalian, karena teman kalian contohnya Zaki karena besar. Nah, kemudian Rendra kecil, akhirnya Rendra mencela Zaki yang besar. Sebaliknya, Zaki karena besar mencela Rendra yang kurus. Itu tidak boleh, anak-anak. Semua itu adalah karunia dari Allah. Jadi tidak boleh saling mencela, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Nah, sekarang dilihat anak-anak. Itu ada gambar Udin mau ngambil barang. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, yuk, jika kalian melihat temannya mau mengambil sesuatu tidak bisa, bagaimana sikap kamu? Nah, jadi sikap kamu adalah membantu mengambilkannya. Jika kalian tidak bisa juga, Ibu, saya juga tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya kamu bisa dengan cara apa? Mengambil kursi atau mengambil sapu untuk membantu mengambilnya. Nah, bukan mengejek, bukan kamu kecil tidak bisa mengambil, tidak boleh ya. Nah, itu merupakan sikap yang tercela. Sikap yang baiknya adalah membantu mengambilkan. Coba sekarang dibuka halaman 66. Nah, kamu melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan apa, Nana? Nah, kalau melihat orang tua kamu sulit membawa barang, melihat teman kamu sulit membawa barang, apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan itu yang paling baik adalah membantu membawanya. Nah, Ibu, saya masih kecil, Ibu udah kuat. Nah, jangan dibawa semua, tapi membantu. Namanya membantu ini membawakan yang semampu kalian ya. Anak-anak jangan dibuat alasan, saya masih kecil, Ibu udah boleh. Namanya orang membantu ini harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kalian mampunya hanya membawa satu, ya tidak apa-apa, bantu satu saja ya. Nah, sekarang gambar yang ketiga, itu ada gambar anak menari. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ayo gimana? Jika kamu melihat temannya menari tidak bisa, caranya yang paling bagus adalah kamu melatih teman kamu. Jangan mengejek, melatihnya sampai dia tahu bergerak ya. Bukan langsung mengejek. Kadang anak-anak langsung menertawakan, itu
itu jelek ya, itu tercela. Tetapi sikap yang baik, sikap yang menghormati adalah kalian membantu temannya untuk berlatih, mencontohkan ya. Di situ nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu adalah rantai ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang sila pertama, sekarang kita belajar tentang sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Pada lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu berarti kalau kita sudah saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong, tidak memperlakukan manusia dengan jelek, selalu melakukan manusia dengan baik, itu merupakan contoh dari pengamalan Pancasila sila kedua. Anak-anak mengerti ya? Ya, cukup sekian dari Ibu. Tetap pesan dari Ibu, anak-anak di rumah harus terus jaga kesehatan. Banyak makan makanan yang bergizi, jaga kesehatannya, mandi, banyak-banyak cuci tangan. Kalau tidak ada kepentingan jangan main-main di luar ya. Karena sekarang banyak kuman anak-anak. Nah, kalau sudah bermain atau sudah keluar dari rumah, jangan lupa langsung cuci tangan. Dan yang terutama itu adalah banyaklah berdoa, semoga musibah yang kita alami ini segera berlalu, biar anak-anak bisa bermain lagi ya di sekolah, bisa bercanda, bisa belajar bersama ibu di sekolah ya. Nah, sudah cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.